Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan tema yang akan saya sampaikan adalah 3 ujian hidup setiap orang. Jikalau di seri yang pertama, tema ini saya bahas berkaitan dengan bagaimana kita dengan sesama kita. Tetapi di seri yang kedua ini, saya akan berbicara mengenai diri kita dan Tuhan. Saudara, dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dengan berbagai peristiwa, dengan berbagai masalah, dengan berbagai situasi dan keadaan. Disitulah ada kalanya kita tidak sadar setiap tantangan, kesulitan, masalah yang kita hadapi sebenarnya ini berkaitan dengan apa yang namanya ujian dalam kehidupan. Dan setiap orang akan mengalami, terlebih setiap kita anak-anak Tuhan. Dan disinilah Tuhan ingin melihat apakah ada sebuah kualitas, apakah ada nilai-nilai yang luhur dalam kehidupan seseorang. Nah, di hari ini saya akan berbagi 3 ujian hidup yang dialami oleh setiap orang. Bahkan kita anak-anak Tuhan pun juga akan mengalaminya. Yang pertama adalah ujian kesabaran. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13-15, firman Tuhan berkata, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, Alkitab mencatat bagaimana Abraham menanti dengan sabar. Abraham adalah tokoh Alkitab yang telah lulus dalam ujian kesabaran. Karena Abraham waktu ia menerima janji apa yang Tuhan katakan, ia berusia 75 tahun pada waktu itu. Dan ketika Sarah istrinya mengandung, dan Sarah ini kemudian memiliki anak yang diberi nama Ishak, maka Abraham telah mencapai usia 100 tahun. Saudara, 25 tahun mereka menanti penggenapan janji itu, dan ternyata Abraham lulus dan Abraham sabar dalam menanti janji Tuhan. Inilah ujian kehidupan. Ketika kita mengalami perkara-perkara di mana apa yang kita harapkan belum terjadi, disinilah kesabaran kita diuji. Apakah Anda masih bertahan di tengah doa-doamu yang belum terjawab, di tengah pergumulanmu yang belum tercapai, dan apa yang menjadi impianmu belum terwujud? Saudara, ketika doamu belum terjawab, disinilah sebenarnya Tuhan ingin melihat apakah engkau memiliki kualitas kehidupan, yaitu kesabaran. Mari, jadilah sabar, karena orang yang sabar menanti janji Tuhan, kelak mereka akan mendapatkan apa yang terbaik, dan semuanya akan indah pada waktunya. Yang kedua, saudara, adalah ujian kesetiaan. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kamu kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Saudara, Rasul Paulus mencatat bagaimana nama Epafras ini dicatat sebagai pelayan Kristus yang setia. Itu artinya Epafras adalah seorang hamba Allah. Ia pernah melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus, dan rupanya Epafras ini adalah seorang pelayan yang setia di dalam ia menemani Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Dan Paulus memberikan kesaksian bahwa hambanya ini setia. Saudara, tidak mudah didapati orang yang setia dalam menjalani kehidupan, terlebih di dalam melayani Tuhan. Sudah banyak orang-orang yang gugur karena tidak tahan dan tidak kuat di dalam melayani. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Saudara, jika Anda ingin
menjadi orang-orang yang setia, maka Anda tidak bisa bebas dari penderitaan. Anda tidak bisa bebas dari tantangan dan kesulitan. Rasul Paulus mengalami banyak perkara dalam pelayanannya, dan disinilah ia diuji. Apakah ia setia? Apakah ia bertahan? Apakah ia mampu untuk menyelesaikan setiap pelayanannya hingga sampai titik darah penghabisan? Saudara, orang-orang yang setia, mereka akan tetap setia melayani Tuhan hingga sampai akhir hidup mereka. Dan saya berdoa, biarlah setiap tantangan yang terjadi, inilah merupakan ujian untuk melihat sebuah kualitas. Engkau setia kepada Tuhan ataukah tidak? Yang ketiga, saudara, adalah ujian ketaatan. Daniel pasal yang pertama, kita lihat ayat yang ke-8, saudara. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saudara, Daniel berkata kepada pemimpin pegawai istana, dikatakan di sini Daniel tidak mau makan santapan raja dan minum minuman yang diminum oleh raja. Mengapa, saudara? Karena Daniel tahu apa yang ia hendak santap, apa yang hendak ia minum adalah makanan minuman di mana negeri Babel itu syarat dengan penyembahan berhala. Daniel hidup di negeri kafir. Itu sebabnya Daniel sebagai orang Yahudi, maka ia harus tetap taat terhadap Tuhan. Ia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan-santapan orang-orang yang hidup dalam penyembahan berhala. Saudara, inilah ketaatan yang Daniel telah buktikan. Bagaimana Daniel ternyata lulus dalam ujian ketaatan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita taat atau tidak? Ketika ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, apakah kita kompromi atau tidak? Disinilah kita diuji. Di tengah kenikmatan-kenikmatan dunia ini yang menawarkan segala kekayaan, kemudahan, segala hal yang bisa segera cepat tercapai. Saudara, apakah kita tetap setia berjalan dalam firman Tuhan? Apakah kita tetap hidup takut akan Tuhan? Apakah Anda tetap berjalan dalam kekudusan? Disinilah ujian ketaatan itu terjadi. Dan jika Anda lulus dalam ujian ini, maka Anda akan tetap hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan mendapati hidup kita. Kita lulus dalam ujian kesabaran, kita lulus dalam ujian apa yang namanya kesetiaan, dan kita lulus dalam ujian apa yang namanya ketaatan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom.